Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Imron Permana di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kemasan dengan inspirasi budaya non-benda dan pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Langsung aja kita bahas, apa sih fungsi kemasan? Yang pertama, kemasan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan. Tentunya ya, jika kita punya produk elektronik yang kita jual atau makanan ya, kalau misalkan kita kemasannya jelek, maka produknya akan rusak ya. Jadi jangan sampai kita menjual produk yang mungkin mudah pecah ya dan segala macam, tapi kemasannya biasa-biasa saja sehingga nanti produknya bisa jadi rusak. Yang kedua, melindungi produk dari debu dan kotoran. Seperti tadi saya contohkan, contohnya makanan. Apalagi di saat musim pandemi seperti saat ini, jika kemasannya biasa-biasa saja, tidak rapat segala macam, maka debu dan kotoran bahkan virus pun bisa masuk. Ya, yang ketiga, memberikan kemudahan distribusi. Ya, jika kalian mempunyai produk yang mudah pecah, ya, terus produknya misalkan makanan yang berkuah segala macam, maka harus dibuat produk atau kemasan yang memudahkan proses distribusi sehingga saat pengiriman tidak terjadi kerusakan pada produknya. Yang keempat, menambah daya tarik produk. Jadi kalau misalkan kita kemasannya kita desain secara menarik, ada logonya, ada nama produknya ya, ada gambarnya. Nah, itu semakin menarik. Ada komposisinya segala macam, maka akan menambah daya tarik dari konsumen. Sehingga produk yang kita miliki semakin banyak dibeli dan dilirik oleh konsumen. Yang terakhir, sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Kita tahu banyak sekali sekarang produk makanan, produk-produk elektronik segala macam ya, kemasannya itu punya produk tersendiri dan itu menjadi brand tersendiri. Contohnya ada air minum yang air mineral seperti Aqua ya, itu produknya dikemas dengan ada logonya segala macam. Lalu juga ada lagi contohnya KFC ya, dengan kardusnya yang menarik. Ada juga Pizza Hut, ada juga misalkan madu dengan botolnya yang menarik segala macam ya. Itu ketika sudah menjadi brand, maka orang lain akan mengenal bahwa ini botol dari air mineral ini, ini tempat kemasan dari makanan ini ya. Semakin menarik, semakin menjadi identitas atau brand dari produk tersebut. Itulah fungsi dari kemasan. Maka penting sekali ketika kita sudah membuat produk ya, maka kita penting untuk membuat kemasannya agar proses pemasarannya semakin lancar. Yang selanjutnya, kemasan ini mempunyai 3 jenis ya. Yang pertama ada kemasan primer, yang kedua ada kemasan sekunder, dan yang ketiga ada kemasan tersier. Sedikit saya jelaskan, kemasan primer ini adalah kemasan yang lapisan pertama, dia menempel atau melekat langsung pada produk. Contohnya seperti minuman atau makanan yang langsung menempel gitu ya. Yang kedua, ada kemasan sekunder. Ini kemasan yang menyatukan antara kemasan primer ya. Jadi ketika produknya sudah dikemas oleh kemasan primer, maka kemasan primer pun dibungkus lagi dengan kemasan sekunder yang lebih aman. Ya. Dan yang terakhir ada kemasan terluar namanya kemasan tersier. Jadi sudah dibungkus yang primer, ada lagi kemasan sekunder yang membungkus kemasan tersebut. Lalu di kemasan sekunder itu dibungkus lagi dengan kemasan tersier. Jadi kemasan terluar, dan ini biasanya lebih kokoh saat pendistribusian barang. Jadi ada 3 ya, kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Jadi yang paling awal, yang kedua, dan yang ketiga. Itu. Ini contohnya ya, tadi yang saya katakan, yang ini adalah termasuk kemasan apa? Ya, ini kemasan sekunder karena dia bisa menyatukan beberapa kemasan primer. Jadi produk-produk yang dibungkus di dalam kemasan primer dia dijadikan satu dalam kemasan sekunder ini. Ya, di sini juga ada kemasan sekunder sama. Ini juga sebenarnya bisa dikatakan juga kemasan primer ya, kalau ukurannya agak kecil, dia hanya satu produk masuk ke sini dan ini bisa jadi lapisan pertama. Ada juga produk yang kardusnya yang semakin besar, itu bisa dikatakan kemasan sekunder. Jadi termasuk juga ukurannya juga berpengaruh menjadi dia termasuk dalam kategori apa? Jadi kategori sekunder atau kategori primer. Ya. Dan ini yang saya katakan tadi, ini yang terakhir ya. Ini adalah kategori kemasan tersier ya, kemasan yang paling akhir. Dia biasanya ini membungkus kemasan-kemasan yang sekunder ya, yang semakin banyak, dan ini lebih kokoh dan lebih kuat ketika dikirim ya. Oke, ini prosedur atau alurnya seperti yang saya katakan tadi. Ada primary packaging atau kemasan primer,
Lalu dibungkus, ya ini kemasan yang pertama ya, ini bungkus dengan kemasan yang sekunder ya kemasan yang kedua. Ya, kardusnya membungkus kemasan primer ya. Lalu dibungkus lagi dengan kemasan sekunder ini dibungkus lagi dengan kemasan yang tersier ya. Ini yang besar lagi yang bisa membungkus beberapa kemasan sekunder. Jadi nanti ketika sudah dibungkus tinggal dikirim. Jadi lebih aman dan lebih menarik seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas tentang kemasan ya. Jadi semoga dengan pembahasan kemasan tadi kita sudah mengerti bahwa betapa pentingnya kemasan untuk proses pemasaran. Kita akan lanjut yaitu tentang proses pemasaran langsung ya. Jadi pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, pemasaran langsung merupakan promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Jadi sistem pemasaran langsung juga dapat dikategorikan ada dengan dua cara ya. Ada namanya single level marketing, yang kedua ada namanya multi level marketing. Ya, jadi ini lebih ke sendiri dan ini banyak. Ya, kita lihat apa sih perbedaannya. Nah, kalau single level marketing itu merupakan sistem pemasaran yang dimana penjual atau produsen langsung memasarkan produknya kepada konsumen tanpa memerlukan toko atau juga tanpa memerlukan orang lain untuk memiliki tim marketing dan segala macamnya. Jadi kita jalan sendiri ya, tinggal jualin sendiri segala macam ya. Lalu yang kedua ada multi level marketing. Nah, ini multi level marketing ini merupakan sistem pemasaran di mana penjual atau produsen membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Nah, kelompok penjual dapat terdiri dari beberapa tingkatan. Jadi kalau dibilang multi atau ini kalau disingkat dari MLM ya, banyak sekali MLM. Ada yang memang disetujui oleh pemerintah, ada juga yang dilarang. Ada juga yang haram, ada juga yang halal seperti itu ya. Jadi ini penting kita ketahui. Nah, di sini contohnya nih multi level marketing ya. Di sini ada produsen atau pembuat produknya. Lalu ada penjual satu, ada penjual dua. Nah, penjual satu ngejual lagi penjual ketiga ke penjual empat, ke penjual empat jual lagi seterusnya, seperti itu namanya MLM. Sama pun dengan penjual dua, dia menjual ke penjual lima, atau dia ada lagi cabangnya seperti itu. Penjual lima pun ada lagi cabangnya seperti itu. Seterusnya sampai banyak. Ya, biasanya itu disebut dengan multi level marketing. Jadi kita sudah memahami tentang perbedaan single level marketing dan multi level marketing. Selanjutnya kita akan bahas tentang peraturannya, pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung itu kita perlu punya izin ya. Setiap usaha yang melakukan pemasaran langsung, baik yang menggunakan sistem level marketing maupun multi level marketing, wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL ya, yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Jadi bagi kalian yang sudah memiliki usaha, memiliki produk dan produknya sudah mulai berkembang, ya kalau memang masih merintis di awal-awal belum punya surat izin usaha masih nggak masalah. Tapi ketika kita sudah berkembang produknya, tokonya, perusahaannya, maka perusahaan tersebut atau toko tersebut sudah harus memiliki surat izin penjualan langsung. Jadi sudah harus ada izinnya. Kalau memang baru membuka belum punya produknya, masih awal-awal nggak masalah. Tapi kalau sudah membuka, sudah mulai menjual segala macam, kita sudah harus punya surat izinnya. Baik, itu saja tentang materi kemasan dan pemasaran langsung berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat tentunya, dan kalian dapat mengerti apa pengertian dari kemasan, apa fungsinya, dan dapat juga memasarkan produknya dengan kemasan-kemasan yang menarik. Dan tentunya juga ketika memasukkan pemasaran, kita juga tahu aturan mainnya dan tidak asal menjual saja. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar video ini terus bermanfaat orang lain dan channel ini terus berkembang. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.